Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Kali ini kita akan membahas tentang adjective clause, yaitu how to join two simple sentences. Bagaimana caranya kita menghubungkan atau menggabungkan dua kalimat yang sederhana. Now pay attention to the sentences below. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh, ada beberapa contoh kalimat yang akan Mister jelaskan di sini. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama, ya. Mr. John is my neighbor. Kemudian kalimat yang kedua, he works as a manager. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya bisa menghubungkan atau menggabungkan dua kalimat ini? Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu arti dari masing-masing kalimat yang ada di sini. Jadi kalimat pertama ini artinya apa, kalimat kedua juga artinya apa, maksudnya apa. Nah, coba kita perhatikan pada kalimat yang pertama, siapa atau apa yang dibicarakan di sini, dan begitu juga pada kalimat yang kedua, siapa atau apa yang dibicarakan. Nah, pada kalimat pertama kalau kita perhatikan di sini ada kata benda yang itu diulangi lagi pada kalimat yang kedua. Ya, coba kalian perhatikan di sini. Ya, kata benda apakah itu? Kata benda Mr. John. Mr. John diulangi lagi pada kalimat yang kedua dalam bentuk pronoun. Di manakah dia? Betul, Mr. John ada di sini, ada di he. Nah, jadi he ini adalah sama dengan Mr. John. Mr. John diulangi lagi di sini. Oke, now bagaimana cara menghubungkan dua kalimat ini menjadi satu, menjadi sebuah kalimat yang kompleks, menjadi sebuah kalimat yang ada adjective clause-nya? Nah, caranya adalah, nah, di sini kita sudah tahu ada kata benda Mr. John pada kalimat yang pertama di sini. Nah, berarti nanti yang mau diberi sifat adalah Mr. John ini. Mr. John seperti apa yang mau dijelaskan nanti? Jadi karena ini kalimat pertama di sini Mr. John ini diulangi di sini pada kalimat yang kedua. Nah, nanti Mr. John ini mau diberi sifat Mr. John yang seperti apa? Nah, kita tulis di bawahnya Mr. John. Ya. Nah, kemudian sesudah kita tulis Mr. John, kita harus menentukan apa sih conjunction-nya yang mau kita gunakan pada kalimat ini, conjunction-nya untuk membuat adjective clause. Nah, kita lihat pengulangan Mr. John dalam bentuk pronoun pada kalimat kedua di sini adalah ini. Ini sebagai apa dia di sini pada kalimat kedua? Nah, kita perhatikan. Oh, ternyata he di sini dia adalah sebagai subjek manusia. M di sini sama dengan manusia. Jadi Mr. John di sini adalah di sini sebagai Mr. John works as a manager. He di sini sebagai subjek manusia. Nah, kalau kita perhatikan di buku catatan bahasa Inggris, ya, di materi adjective clause, apabila subjeknya manusia, ya maka conjunction yang digunakan untuk mengganti pronoun di sini adalah who. Oke, jadi kita pakai who. Nah, di sini jadi Mr. John who. Lah, kemudian kita tinggal melanjutkan menulis sisa daripada kalimat kedua itu. Jadi he yang menjadi who, kemudian sisanya ini works as a manager kita lanjutkan, kita tulis sesudah kata conjunction who. Jadi Mr. John who works as a manager, lalu sisa kalimat yang pertama tadi sesudah Mr. John. Mr. John who works as a manager is my new neighbor. Nah, ini sudah menjadi sebuah kalimat kompleks. Nah, sekarang mana adjective clause-nya di sini? Nah, adjective clause-nya adalah who works as a manager. Ini adalah adjective clause. Kemudian ya, ini adjective clause ya. Conjunction yang mana? Conjunction-nya adalah who. Jadi who di sini sebagai subjek juga sebagai conjunction. Kok sebagai subjek? Karena dia menggantikan he yang ada di sini tadi itu. Ya, ini adjective clause. Nah, sisanya dari Mr. John, kemudian is my new neighbor, itu namanya main clause. Oke. Kita lanjut kalimat yang berikutnya. I often talk to Miss Lily. You met her yesterday. Nah, perhatikan lagi sama seperti sebelumnya. Pertama, kita harus mengetahui dulu maksud atau arti dari dua kalimat ini supaya bisa menghubungkannya. Nah, kita cari siapa atau apa yang dibicarakan di sini di dua kalimat ini. Oh, ternyata di sini ada kata benda pada kalimat pertama yang itu diulangi lagi pada kalimat kedua. Kata benda apakah itu? Kata benda Miss Lily. Jadi Miss Lily yang seperti apa ini yang mau diceritakan di sini? Miss Lily yang bagaimana?
Mungkin di situ ada banyak Miss Lily, jadi perlu diberi penjelasan Miss Lily yang seperti apa. Jadi di sini adalah Miss Lily. Kemudian pada kalimat yang kedua, Miss Lily diulangi lagi. Di mana dia? Ya, Miss Lily ada di sini, her di sini. Jadi her ini adalah Miss Lily. Oke. Jadi I often talk to Miss Lily. You met Miss Lily yesterday. Jadi her ini sama dengan Miss Lily. Nah, karena Miss Lily ini yang mau diberi sifat, kata benda Miss Lily, kita tulis dulu di bawah Miss Lily. Oke. Kita tulis kalimat yang pertama, I often talk to Miss Lily. Kita nggak hanya tulis Miss Lily, tapi I often talk to Miss Lily. Kemudian conjunction-nya apa yang mau kita gunakan di sini? Nah, kita lihat pengulangan kata benda Miss Lily pada kalimat kedua itu dalam bentuk pronoun her. Ini sebagai apa di sini dia pada kalimat kedua? Oh, ternyata dia sebagai apa itu? Ini subjek, you, made sama dengan verb, berarti her sama dengan objek. Objek apa? Objek manusia, ya, objek manusia. Nah, kita lihat di buku catatan. Oh, ternyata kalau yang mau diganti itu pronounnya itu adalah objek manusia, maka conjunction yang kita gunakan adalah conjunction apa itu? Yes, conjunction whom. Jadi kita tulis whom sesudah kata benda Miss Lily. Jadi kalimatnya kalau dibaca, I often talk to Miss Lily whom. Nah, kemudian sisa kalimat ini kita tambahkan, kita tuliskan sesudah whom. Jadi menjadi I often talk to Miss Lily whom you met yesterday. Jadi her-nya nggak usah ditulis lagi karena her-nya sudah berganti menjadi whom. Ya. Jadi whom di sini adalah sebagai objek juga sebagai conjunction. Oke. Nah, mana adjective clause-nya di sini? Adjective clause-nya adalah whom you met yesterday. Ya, jadi I often talk to Miss Lily whom you met yesterday. Jadi Miss Lily yang seperti apa sih yang saya bicarakan? Oh, Miss Lily yang kemarin kamu bertemu dengannya, gitu loh. Oke. Next. Nah, ini contoh kalimat yang berikutnya. Lions live in African savanna. They hunt in group. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita harus mengetahui arti dari masing-masing kalimat yang ada di sini. Apa sih maksudnya lions live in African savanna, kemudian they hunt in group itu maksudnya apa sih? Nah, kita lihat siapa yang dibicarakan, apa sih yang dibicarakan? Oh, ternyata yang dibicarakan di sini adalah lions. Kok begitu? Karena di sini ada pengulangan lions pada kalimat kedua dalam bentuk pronoun they. Jadi lions ini diulangi lagi pada kalimat kedua, ya, dalam bentuk pronoun they. Jadi they itu sama dengan lions. Nah, sekarang kita sudah mengetahui lions yang diulangi, maka oh berarti lions ini yang mau diberi sifat. Lions yang bagaimana, atau mungkin lions yang seperti apa, kan begitu. Nah, kita tulis jawabannya lions. Nah, jadi lions. Oh, lions yang bagaimana? Nah, untuk menghubungkan dua kalimat ini, nah, kita membutuhkan conjunction. Nah, untuk mengetahui conjunction-nya apa, kita lihat. Oh, ternyata they di sini atau lions di sini pada kalimat they di sini, pronoun they di sini itu sebagai apa? Oh, sebagai subjek. Subjek apa? Subjek manusia atau non manusia? Ternyata subjek non manusia. Jadi karena lions ini adalah non manusia, ya, non manusia. Subjek non manusia. Berarti apa sih conjunction yang kita pakai? Conjunction-nya adalah which, ya, di buku catatan sudah ada. Jadi conjunction-nya adalah which, maka kita tinggal meneruskan sesudahnya which ini ada kata-kata hunt in group, kita lanjutkan sesudah which. Jadi lions which hunt in group, kemudian sisanya lions yang ada pada kalimat pertama kita tulis di belakang sendiri. Lions which hunt in group live in African savanna, ya. Jadi mana sih adjective clause-nya? Adjective-nya dari conjunction which sampai dengan kata group ini. Jadi which di sini sebagai subjek juga sebagai conjunction. Jadi which sebagai subjek karena menggantikan they. They yang ada di sini pada soal pada kalimat kedua ini. Oke. Oke, next. Is the cat yours? Its fur is thick and white. Nah, gimana sih cara menghubungkan dua kalimat ini sehingga ada adjective clause-nya?
Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi dibaca dulu, difahami. Apa sih maksud kalimat pertama dan kalimat kedua? Apa dan siapa yang dibicarakan? Kalau kita perhatikan pada dua kalimat ini, ternyata yang dibicarakan adalah kucing. Is the cat yours? Ya. Kemudian the cat itu diulangi lagi pada kalimat kedua dalam bentuk pronoun. Kata benda the cat diulangi pada kalimat kedua. Di mana dia? Ya, the cat ada di kata apa itu? Kata its. Jadi its ini adalah sama dengan the cat. Ya, jadi the cats ya. The cats apa itu? The cats ya, untuk menunjukkan kepemilikan the cats, oke. Jadi its ini sama dengan the cat, ada isnya. The cat's fur is thick and white. Lah, sekarang gimana cara menghubungkannya? Sama seperti yang sebelumnya, kalian tinggal memperhatikan it's ya, atau the cats pada kalimat kedua ini fungsinya sebagai apa sih? Sebagai subjek A atau objek A, atau ingin menjelaskan kepemilikan. Nah, kalau kita perhatikan ternyata it's di sini ini yang ya, ini menunjukkan kepemilikan ya. Jadi it's ini menunjukkan kepemilikan. Nah, ini possessive non manusia, menunjukkan kepemilikan tapi non manusia. Maka kita tulis dulu is the cat. Ya, ini kita karena the cat yang mau diberi sifat. Cat yang seperti apa sih yang kamu tanyakan? Nah, sini ada possessive non manusia, berarti apa sih conjunction-nya, kata sambungnya? Oh, kalau kita lihat, oh ternyata conjunction-nya adalah of which. Jadi is the cat of which. Lalu sesudah ini kita tulis sesudah it's ini ya, kalimat yang ini, kata-kata yang ini sesudah it's. Jadi is the cat of which fur is thick and white yours ya. Jadi sisa daripada kalimat yang pertama tadi. Jadi is the cat of which fur is thick and white yours. Mana adjective clause-nya? Of which fur is thick and white ya. Oke. Kemudian lanjut. Your friend said hello to you. His name is Anton. Nah, siapa atau apa yang dibicarakan pada dua kalimat ini? Kalau kita perhatikan ternyata yang dibicarakan adalah your friend. Ini friend yang seperti apa? Saya punya banyak friend. Friend seperti apa yang menyampaikan atau menyapa kamu tuh? Friend yang siap, friend yang bagaimana? Nah, kita lihat apakah kata friend di sini diulangi lagi pada kalimat kedua? Ada. Di mana dia? Ya. Jadi friend yang dibicarakan, friend ini diulangi pada kalimat kedua dalam pronoun his. Jadi his ini adalah sama dengan friend. Oke. Jadi his name sama dengan your friend's name ya. Your friends ini sama his sama dengan your friends, ada apostrofi dan s. Your friend's name is Anton. Nah, kita sudah tahu. Jadi yang dibicarakan di sini adalah your friend. Maka your friend ini yang mau diberi sifat. Maka kita tulis your friend dulu, your friend ya di pos ini. Kemudian untuk memakai conjunction apa yang pas, kita lihat his di sini ini menunjukkan apa? Subjek, objek atau kepemilikan. Oh, ternyata his kalau kita lihat di buku catatan itu menunjukkan kepemilikan manusia, possessive manusia. Maka apa conjunctionnya? Conjunctionnya adalah whose. Jadi your friend whose, kita tulis sisa kata sesudah his ini. Your friend whose name is Anton. Lalu sisa kata daripada kalimat pertama sesudah your friend. Your friend whose name Anton said hello to you. Nah, pada kalimat ini mana sih adjective clause-nya? Adjective clause adalah whose name is Anton. Nah, whose name is Anton ini mana conjunction-nya? Conjunction-nya adalah whose. Nah, whose. Lalu apakah di sini ada subjek? Ada. Subjek yang mana? Subjeknya adalah whose name. Whose name ini adalah subjek. Sama dengan yang tadi itu of which fur pada kalimat yang sebelumnya. Of which fur itu juga subjek. Kalau di sini whose name. Bedanya tadi yang sebelumnya pakai of which karena conjunctionnya, karena kata benda yang diberi sifat adalah non manusia, sedangkan ini adalah manusia. Oke. Jadi ini penjelasan singkat tentang cara untuk menghubungkan dua kalimat
ya, menjadi cara menghubungkan dua kalimat sederhana menjadi sebuah kalimat kompleks. Jadi apa saja yang harus kalian ingat? Yang bisa kira cukup ya. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom kita.